warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam tadi yang belum kawin lakas kawin, yang mana masih memiliki utang piutang Allah bayarkan hutangnya, yang mana belum isi rumah mudah-mudahan kalau isi rumah kayak kita biar ini, dan mudah-mudahan kabur sedih kita dan mudah babini jangan babini lagi. Kembali Dua. sama-sama kita punya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu insyaallah taala minasy syahidin asy-syakirin. Amma ba'd. Ikhwah fillah, ayyuhal hadirin kiram, terima kasih penata acara. Beliau ini kalaupun pembawa acara memang bergairah. Dulu terakhir kata Muslimin ketika aku dengan calon di langgar itu, langgar apa namanya itu? Ya apa turunnya nah, bulan kan? Kayu bulan nah. Kalau hidayah nah. Kalau terakhir kalau pasal di situ bulan kalau pasal Muslimin. Bagian rasa kalah sedikit nama terang nih. Asa halus, waktu kita nolong sedikit bahini dulu halus sedikit ada nolong bahini gitu. Bakur sedikit sini dulu kan lama jadi borok lah. Tapi anak sini tidak ada dulu ya lama anak sini. Yang menghormati alim ulama, guru agama, tokoh masyarakat, anggota yasinan, hadirin hadirat, ibu-ibu, undangan sekalian, rahimani warahmatullah. Kembali kita sama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah berikan kepada kita semua, khusus pada malam hari ini di yaumul Jumu'ah ini. Allah masih meringankan langkah kaki kita, Allah masih bernapas gratis kepada kita, tidak perlu napas bayar, sehingga kita semua bisa berhadir di tempat ini. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya di tempat ini kita termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah akan mengabulkan hajatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini, yang mana belum isi rumah, tambah isi rumah, apalagi yang sudah hendak lagi, kira-kira yang jelas mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat kita semua pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kehadiran putra terbaik Nusara, ikutan umat sedunia, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan beliau ila yaumil qiyamah. Ulun rasa kalau pembicaraan Maulid Nabi SAW, pian ini mungkin sudah memilih undangan siang malam, pagi, sore, besokan pagi lah, malam hadir. Yang jelas seperti kayak yang sudah hafal kisahnya Rasulullah SAW. Tapi yang namanya cinta, man habba syai'an kathura min dzikrihi, barang siapa cinta sesuatu
maka dia banyak menyebutnya. Nah, tanda kita cinta dengan Rasulullah SAW, maka kita banyak menyebutnya. Di antaranya tadi kita memuji Rasulullah SAW dari syair-syair yang dibacakan di kelompok Sibut Turor ini tadi. Mudah-mudahan dengan kita memuji Rasulullah SAW, Allah merahmat kepada kita semua, dan kecintaan Nabi bertambah kepada kita, dan kita bertambah cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkenaan dengan rumah baru, yaitu rumah hanyar, rumah taheta kah? Iya, rumah hanyar nih. Jadi ulun tadi ketika marhaban itu berdoa tadi, mudah ya Allah ya Rabbi berisi dua rumah anak kayak ini. Kenapa? Kita itu beli berdoa, doanya bagaimana? Tapi jangan mustahil doanya. Ada yang mustahil doanya kan? Umur sudah 60 tahun, berdoa ya Allah ya Rabb berikan umurku ke 30 tahunnya. Kan mustahil doanya tuh. Jadi doa yang wajar tadi adalah ketika marhaban di antaranya berdoa ya Allah ya Rabb mudah mulut bisa rumah nangka ini juga. Mau kau nanya juga. Mau kau pak? Tapi ini kebetulan kada apa? Kan mungkin bergaya sambil. Nah, berkenaan dengan rumah ini tadi, yang pernah dikatakan ulama sallallahu alaihi wasallam, dikatakan para ulama di antaranya, wa ma min muslimin quri'a fi baitihi. Tidaklah dibacakan di rumahnya orang muslim itu apa yang dibaca? Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Sekarang mungkin pernah melihat di dunia maya ada orang membaca maulid di gereja. Ada orang membaca maulid di rumah non muslim. Nah, yang dibahas di sini adalah rumahnya orang muslim dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa manfaatnya? Illa rafa'allahu, mungkin kecuali Allah angkat yang pertama adalah akhta. Apa itu akhta? Dari kelaparan. Asal katanya itu dari air hujan yang mengalir dari langit, tapi kita ambil al-akhta di sini adalah tidak bakal yang punya rumah dan tak punya kelaparan. Insya Allah kita makan 2 milik. Jujur makan kan? Makan kan? Wah, makan doa itu jujur berarti. Yang pertama diangkat Allah Ta'ala daripada kelaparan. Kemudian lagi wal waba, Allah angkat yang di bidang rumah tersebut tadi daripada bahaya. Kalau yang bahaya itu macam-macam bahayanya. Bahaya rumah tangga. Apa bahaya rumah tangga? Di antaranya kadang-kadang ketika laki-laki, nah laki-laki dulu kadang bininya dulu merasakan. Bahaya rumah tangga tuh kadang-kadang ini laki-laki tuh melihat anak mana umanya. Nah, jadi misalnya nih, anak kasih tuh kaai. Hati-hatilah, manyalah dedannya licin ya. Pas tabubur nang dirabat tadi, ajak sini turun menyesai. Hati-hati, sakit mana sakit biar rumahnya mensakitin ke urut lah. Tuh orang, bini seorang pang, ada mana? Jelas loh, Pak. Hati-hatilah jadinya licin. Pas tabubur. Nah makanya bilang punya hati-hati, tahu badan dia licin, sakit kalau bini seorang membaik. Maaflah, itu termasuk wabah, itu termasuk bahaya. Karena bahayanya itu menjadi pertikaian rumah tangga. Nah, jadi sebenarnya lawan orang itu kenapa itu? Kenapa? Karena bini itu, nah, bisa bini lah, atau dia maksud bini lah. Karena bini kita, nama bini, benar disebut bini. Karena bini kita itu apa? Bini kita itu yang berani, yang hakut melepas lajangnya, melepas daripada kebujangannya, menyerahkan sebetulnya kepada kita. Kuitannya menggaduh dari kecil sampai dinikahkan kepada kita, memberi makannya. Orang tuanya sudah ganapang sih mengambil. Kita lelaki yang menjujurkan sedikit aja. Maksudnya apa? Pengorbanan seorang perempuan itu ada luar biasa. Bahkan ketika mengeluarkan anak kita tahunya mau lah aja anak ya. Ngobrol sedikit di situ. Apa bibinian 9 bulan mengandung bahiring salah, bagiting salah, apalagi berarti harap. Mungkin berarti harap pak. Ada mungkin tambah lagi mahajan tuh. Bibinian tuh mahajan. Umapin ulun suah mendengar bini ulun ketika main krek jangan mah rapit tamne. Ulun tuh mendengar
rutin menghadap ulun. Karena ulun doakan yang lahir itu bahkan sebelum mendengar apapun langsung azan ulun tuh. Kan itu kan di hadis mandi ada azan lagi. Kenapa ulun pas keluar langsung itu katanya huwa aja. Padahal itu huwa apa? Wallahul ladzi khalaqa samawati huwa. Ada kita huwa ai pada huwa dimuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung aja nonton Allahu Akbar jangan bingung tidak ada bagian azan dulu aja. Dulu yang pertama didengar itu dulu pada bericik-bericik gunting. Ya kalau keluar anak tuh bericik-bericik gunting mah pada kasihan. Baik, kalimah Allah Akbar dulu kan sudah dimandi hanya diadzanakan. Nah, makanya tadi dulu katakan bibinian tadi kita hormati. Kenapa? Supaya rumah tangga kita kayak Rasulullah SAW. Baiti jannati, rumah tangga puji Rasulullah adalah surgaku. Baiti my home. You can speak English? My home. Baiti, kan baiti kan ada ya punya tuh. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bagaimana kita menciptakan rumah tangga yang bahagia kalau di rumah tangga kada saling menghargai, di rumah tangga saling ini, saling dan sebagainya. Yang jelas rumah tangga kada akan bahagia. Bagaimana cara rumah tangga berbahagia? Sama-sama menghargai. Tadi laki-laki menghargai perempuan menghormati suaminya. Ini kada itu bedanya sama aja. Dan laki aja datang di rumah, lawas sudah duduk tadi durhakan banyak. Giliran tamu lain kelitik-kelitik mulakan banyak, lakas pada mulakan banyak. Laki setengah jam, 2 jam dah kan mulakan banyak. Saling mulakan banyak seorang. Oh jangan, binian juga orang lebih tidak. Maaflah binian lah. Artinya sama-sama menghormatilah. Jadi lelakiannya menghormati, biniannya pun menghormati supaya yang kayak ini nih samawa apa sama tuh sakinah mawaddah warahmah. Tapi jangan berharap istimewa rumah tangga samawa bila diawali anak acara tuh berkisan. Mentasar aja dan sangit dulu baik anak rumah tangga samawa berkisannya lagi. Nah, jangan tersinggung lah, ulun memendahkan dan sebetulnya jangan berharap rumah tangga itu samawa diawali dengan yang kayak itu. Itu mau undangnya larang pada bermulutan berapa kali tawarnya aja buat babur bisa ditawar bujur. Ayo biar syaratnya kada salah tolong dibujurakan mana ini nah. Babur kisah tuh berapa itu orang 5 juta. Bermulutan 4 3 juta kalah kado setengah aja. Kan ditawar lagi. Ujian gua mah kayak itu bujur kan. Nah bujur kan? Ya kalau lu ujian mengisahkan lah kayak itu. Ditawar, oh bisa 5 juta kan ditawar. Hantar rumah tangga segini mau wadah rahmat. Bagaimana yang sudah terlalu, yang lalu biarlah berlalu. Sudah kan Pak, kita ibarat dengan terjadi dari maulidan rumah tadi supaya rumah tangga samawa kan itu ada solusinya. Sudah terjadi kami semalam bakal bilang dari rumah tangga kami kada nyaman sedikit gara-gara singgung kita soal maulidan di rumahnya undang buat sini lu tempat gue diundang tapi nya akor lah buat absen undang buahnya udah diundang juga itu. Itu diantaranya resep ke rumah tangga. Rumah tangga itu adalah mengisi sama-sama yang kurang ditutupi, kurang kita baliakan, labihan dikurangiakan sedikit. Kadang-kadang maaf. Nih laki-laki kurangnya salah ini kadang-kadang. Maaflah lu bisa rumah tangga. Laki-laki ini kadang-kadang ada sadar kada. Bini nih 2 kali makuyahi sayur. Tahu lah muyahi lah. Menambahi garam 2 kali. Sekali memakan lelaki. Ikam ni hendak menyuruh satu kah? Hendak kawin lagi kah ikam? Hendak lu itu. Menyuruh lakas matikah aja. Padahal bini lapar, beisukan pagi-pagi sudah memasak, nyuci, malam dihukum makan. Kan dia apa lagi nih? Giliran memasak tak salah kayak itu. Jadi bagaimana caranya? Caranya kalau sudah ada masakan telur asin tadi, maka bisa-bisa aja tapi diambil kuahnya, sayurnya diambil. Nah, tambahin baju di situ kan, tambah juga. Misalnya kurang bumbunya, ya dirasa-rasakan, nanti nyaman-nyaman karena gitu supaya jangan terasa tersinggung perempuan karena bibi itu halus perasaannya pian. Saya dikit kita singgung, apalagi Imam Bujak membaca bunga sebenarnya bini sana tuh.
Wah, lalu habisnya itu Maria jadi memuji orang lain, belum nipang jadilah apa? Jadi binian, alubah biar nih, jar binian tuh. Padahal laki-laki mencobai cintanya bagaimana terhadap sang suami. Oh, ternyata cintanya tak bisa diduakan. Cintamu padaku bagaikan bulan dan bintang. Bulan itu bersinar, bintang itu biar saja banyak, tapi bulanlah itu tujuanku seorang. Wah, iya kamu di binian lakinya kayak itu. Ujar juga bang dia tuh. Tuh, bapak selanjutnya rumah tangga tadi dalam yang dibaca Rasulullah SAW di rumah tadi, wal baghdha, terhindar daripada bisa tenggelam, bisa usaha. Tapi yang jelas di rumah yang kada diingini itu kada bakal terjadi. Kemudian lagi di rumah yang dibaca Rasulullah SAW itu terhindar daripada wal harqa. Ada wal harqa di sini juga membahas kebakaran. Apa itu kebakaran? Hah? Ada kisah kebakaran enggak? Di kisah pian, kisah kaum nih, kisah dalam cerita, kisah dalam kisah ini kita jangan, maaflah kisah untuk banyak kisah malam ini. Ketika itu kaum ini azan dan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awas kan muncul soalnya langsung hayya 'alas shalah, diam. Sudah orang kamu diam pada maunya apa? Hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Hayya 'alal falah. Mari kita sholat. Oh, kaumnya hanya diangkat turun di kampung. Hari kedua kayak itu lagi as-shalatu khairum minan naum. Sudah hari ketiga kaumnya habis pikir dia. Apa jar kaumnya? Apa kira-kira orang di rumah keluar apa kada? Orangnya lagi keluar kan rumah tuh apa kada? Kenapa jadi keluar? Padahal orang yang Rasulullah, orang yang tidak sholat berjamaah itu boleh dibakar rumahnya. Itu saking dianjurkannya bagi laki-laki untuk sholat berjamaah. Makanya kaum ini pintar, api jangan sampai keluar. Sekali keluar, apa om? Kami udah saya kami. Iya kaum, api neraka nanggal pintar takut, api nang api harus pakai takutan, nah aja kaum. Nang kada pintar turun, kapian kada kaum. Nah, kaum pintar aja sebenarnya kaum tuh. Kalau kaum hari itu ada kaum lah. Itu maksudnya kawan nih kaum yang seorangan. Ini alasan macam-macam, awur-awur ya berantakan, sibuk semua sibuk. Akan tetapi yang namanya kita ingin menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW itu kayak juga sakit, beliau tidak akan berjamaah, sholat berjamaah. Tapi kalau beliau Rasulullah sakit Rasulullah kagak sholat berjamaah. Itulah Rasulullah SAW. Nah, jadi di antara rumah tadi kalau dibacakan oleh Rasulullah SAW terhindar dari kebakaran. Memang ada rumah itu cirinya kebakaran. Kalau dalam kitab Tajul Muluk itu yang bisa bikin kebakaran itu orang membangun rumah di bulan Syawal. Tahu Syawal? Habis Ramadan ke Syawal. Itu dalam kitab Tajul Muluk, orang yang mengakibat kebakaran itu dianggapnya orang yang bangun rumah di bulan Syawal. Nah, bila akhir rumah bulan Syawal kan lakasnya itu komunitas ulun kan tapi awal lagi di ulun bulan Syawal. Jadi bulan Syawal itu diantaranya rumah yang diantaranya adalah tanda kebakaran. Dan di Baitul Rasulullah itu terhindar daripada kemangilan, kemaringan, kehilangan, kecurian. Ada orang bikin rumah sering kehilangan itu diantaranya adalah bulan Rajab. Pada itu Rajab lah, kada baik. Rajab itu hampir kehilangan. Jadi biarlah di Wadawulun itu ada di langgar kami itu Nuriakwan namanya. Memikinnya itu awalnya menajaki tanggal 27 Rajab. Alhamdulillah hitaji hilang, jam dinding hilang, cilingan apa lagi? Cilingan bakunci aja hilang, cilingan lah. Gasak orang sumbangan cilingan tuh hilang. Kenapa? 27 Rajab ketika itu membangunnya. Nah jadi kalau kita sudah tahu misalnya rumah kita bulan Rajab, Syawal, maka usahakan dibacakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah itu. Itu 2 bulan, jadi ada bulan yang lain ada baik. Tapi yang baik itu bikin rumah
adalah di bulan Ramadan, dengan bulan Safar, bulan apa lagi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Gitu. Tapi yang lainnya masuk baik juga. Tapi kalau sudah terlanjur pembacanya, ya tadi Pak baca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah tersebut tadi supaya terhindar dari yang kada-kada kehendaki. Nah, apabila di rumah tersebut tadi sudah dibacakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibaca Maulid di rumah nih, apalagi kebaikannya, faida mata, apabila meninggal yang punya rumah. Tapi kita doakan untuk punya rumah di panjang umur lah, sehat walafiat sampai ke buyut, hanya meninggal sini nih. Ini andai kata apabila meninggal yang punya rumah, hawanallahu alaihi, ditulungi oleh Allah Ta'ala atas yang punya rumah tadi, jawab mungkarin wa nakir, jawab mungkar dan nakir. Jadi bila kita ini takut dengan kematian, takutnya kenapa? Karena bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, maka di rumah kita baca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kira-kira habis Maulid itu? Banyak baik. Kita ngaku cinta dengan Rasulullah SAW, langsung baca Maulid di rumah tersebut tadi. Manfaatnya bagi kita di antaranya adalah yang sudah ulun sebutkan tadi. Kita ngaku cinta dengan Rasulullah SAW, cinta aja dengan Rasulullah. Berapa habis duit cinta Rasulullah? Cinta dengan anak ketika ulang tahun anak, berapa habis kira-kira? Kadang-kadang kita kadang memikir di situ. Kita ulang tahun anak habis-habisan. Ketika giliran cinta Rasulullah, ulang tahunnya Rasulullah, kita ogah-ogahan, malas mengeluarkan duit untuk peringatan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang namanya cinta itu perlu pembuktian. Cinta berani berkorban jiwa dan raga untuk orang yang dicintai. Betul apa tidak? Wah, kita. Kemudian ditolongi Allah Ta'ala jawaban bukan nakir orang yang punya rumah, wa kana bersih menuan muqtadir, dan di surganya bersama orang-orang yang muqtadin, atau orang-orang yang sidik di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kisah cinta dimana? Kita berbicara sifatnya Rasulullah SAW dulu. Ini Rasulullah SAW itu bisa kita rasakan di zaman dahulu itu apabila Rasulullah SAW itu duduk di majlis. Idza jalasa fi majlisin, Rasulullah itu duduk di sini nih. Baghiyatibuhu, meninggalkan baunya. Wa in taghayyaba, wa sudah ada lagi. Ini Rasulullah bisa duduk di sini. Duduk di sini Rasulullah. Ada lagi bahari masih berbau harum. Tapi kalau dia ulun duduk di sini jadi dicumbu antut ulun. Tapi Rasulullah SAW masih bau wangi gitu. Rasulullah SAW idza marra bi tariqin, Rasul SAW bila marra bi tariqin, apabila lewat di suatu jalan, qad marra bi, sungguh diketahui itu Rasulullah lewat situ. Kenapa? Dikenal dengan baunya. Idza marra bi tariqin orifatibuhu qad marra bi, bila Rasulullah SAW lewat di suatu jalan, orifatibuhu, dikatai wanginya, matmar rabi, Rasul sudah lewat di situ. Itu sifat Rasulullah. Makanya kita punya anak marhaban, kita menggunakan minyak wangi supaya harum juga tuh. Harumnya Rasulullah SAW itu uruquhu, paluhnya Rasulullah SAW harum benar. Kata kayak paluh kita, Pak, insya Allah paluh kita harum juga, tapi ganti dengan harum. Nah itu kalau Rasulullah SAW tadi harum keringatnya, tapi kalau kita harum, itu bedanya dengan Rasulullah SAW. Terakhir, kalau tadi ada mendengar wala kadita sapa sallallahu alaihi wasallam. Idza da'ahu al-miskinu ajabahu ijabatan mu'addalah, ya kan? Idza da'ahu al-miskin, apabila Rasulullah SAW da'ahu al-miskin, dipanggil oleh orang miskin, ajabahu ijabatan mu'addalah, Rasulullah SAW itu datang secepat-cepatnya. Nah, di sini ada cerita. Nah, di sini bersiap-siap makanan. Yang mana terjadi zaman dahulu di luar Jawa, di luar Kalimantan, di zaman dahulu ada lawas, zaman dahulu lawas luas benar. Yang mana terjadi zaman dulu. Jadi ketika itu ada seseorang pedagang. Yang mana pedagang ini
kebiasaannya maaf musim hujan itu kan tapi baik kan tapi laku kali jualan es atau es. Nah ulun sedikit maham brand tapi bukan main dimusikin, cuman kisahnya kayak itu kebetulan gitu. Kemudian cerita kayak kisah cerita ini juga. Yang mana apa? Pada Mang Isni ketika itu jualan kan dijual di bulan mulut musim hujan tetap jualan. Tapi ketika jualan tadi suatu saat ini melewati peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang maulidan singgah sedang tadi tuh. Ada orang banyak tuh yang nama-nama jualan tuh pasti singgah. Belum pernah jualan. Jadi belum sebenarnya tak kawan orang sedih nih ketika masih pedagang keripik. Ini pedagang keripik dulu nih. Belum keripik. Dulu tuh mungkin beda dengan orang sebagian. Nah, belum pernah pedagang kaki lima sama sedih. Nah, tiap-tiap orang jualan tuh pasti mencari orang yang banyak. Ketika sampai di situ, diamlah nungguin ketika bubaran orangnya Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang belanjaan pada belanja kepada pedagang is itu tadi, akhirnya dengan sekejap satu matanya habislah dagangan orang tadi. Padahal dari pagi sampai siang ada laku-laku. Ketika mendatangi orang Maulidan, orang tersebut jualannya habis, laku terjual. Bertanya yang mau jual is tadi, berjalan sini. Ada apa Tuan Priani banyaknya? Jalan belanja tadi kami habis menghadiri Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi lah dari sedikit isok. Oh jalan yang belanja tadi ada bakar isok. Karena bulan Maulid ini banyak orang Maulidan. Ada siang, ada malam. Udah sini aku siang aja bang, malam ada di sini. Oh yang di sini padahal kan dicatat oleh sidin tadi, dicatatlah di mananya akhirnya esoknya sidin datangi di mana alamatnya tadi dan ternyata betul dan benar di sana ada peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sidin itu sudah tahu laku jualan di banyak sidin jualan tadi, akhirnya habis jualannya tadi. Esoknya sidin di mana lagi sidin, esok lagi datang lagi sidin, akhirnya sidin belum lagi selesai acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah habis jualan sidin. Pas habis jualan sidin aneh dan bingung melihat orang nih apa garang digawi orang Maulidan tuh. Pas sidin masuk orang kebetulan marhaba asyrakal. Sidin lihat asyrakal itu ada yang senyum-senyum, ada yang menangis, ada yang bakulibi kayak bakulibi tuh kayak nangis, ada yang gembira macam-macam kelakuan marhaba tuh. Jadi sidin, baik bisa kalinya. Tapi sidin merasakan juga ketenangan jiwa dalam hati sidin. Makanya orang yang mendengar syair pujian Rasulullah SAW, qalbi sakan hati tenang, apalagi mendengar bunyi tepuhan terbang itu hati menjadi berubuk. Itu nyaman akhirnya itu diantaranya. Nah sidin sambil marhaba sih berniat ya Allah ya Rabb ulun berniat dua karena hendak membaca maulid di rumah ulun tahun depan. Oh, sidin tetap jualan. Nah, tadi besoknya sidin jualan lagi, tapi sidin lain lagi bedanya. Sambil jualan, sambil diberikan jualan sidin tadi. Diberikan sambil berjualan, sambil diberikan. Artinya apa? Sambil bersedekah. Karena apa? Orang yang bersedekah, paling Rasulullah itu luar biasa pahalanya. Nah, sidin bersedekah. Akhirnya kita cerita, belum bisa habis ceritanya. Sidin sampai tahun depan. Tahun depan, sidin memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga di rumah. Nah kayak ini, undangannya kirim karena tetangga. Sidin itu menampung sudah dari setahunan, misalnya menampung 20.000 sehari, setahun kan banyak duitnya tuh. Cukup kira-kira untuk Maulid Sallallahu Alaihi Wasallam, undang kurang 100-an. Segini mungkin orang lebih banyak orangnya. Nah akhirnya sidin undang pagi-pagi sudah undang. Tapi karena sidin itu dianggap orang kada mampu, orang kada punya, akhirnya sampai habis isya ada sing datangan orang lagi, ada yang pulang kan? Orang di musim di sini, oh kemana? Ada sidin, kami anak pada si Anu, taruhan di situ. Akan apa aja jadi mengundang yang berjualan tadi? Karena lebih ke sana, kami jangan ke sana. Pian pada pian itu paling, gabin pian balik kami jangan pian. Ah kayak itu, lantas sedih lah pedagang is tadi. Akhirnya yang lain ditunggu-tunggu sampai jam 9. Di berapa sudah nih? Di mana? Nah pas jam 9 pernihan, pas batan kurang 5 menit. Sampai jam 9 kadang datang orang nih. Akhirnya sepakat di rumah tangga tadi membaca maulid seorangan di rumah dengan anak-anaknya dan bininya. Ingat kita kalimatnya lah,
dengan anak-anaknya dan bininya, bukan dengan bini-bininya dan anak-anaknya. Ini satu bini sidin. Kalau biar kalau sampai tadi dengan bini-bininya, dengan anak-anaknya dan istrinya. Akhirnya maulid dah di rumah sidin dah. Maulid. Oh, sampai marhaba, asyraqal. Sambil nangis sidin. Nangis kenapa? Undangan sakampungan kali datangnya sini maulid di rumahan, padahal sudah menakut belanja macam-macam untuk menyuguhi orang yang datang ke rumah beliau itu tadi. Ternyata pada yang datangnya dibacalah serumahan aja. Dan ketika marhaban ada orang ketuk pintu, ada orang lebih, orangnya 7 atau 8 datang sambil marhaban sedih bapanir karena sedih tadi itu ditakutin biar siapa yang namanya datang itu karena benar sih siapa yang datang itu sidin mancung perawakannya sidin itu ada pernah melihat wajah yang itu saking eloknya, saking gantengnya, ada dicelanya sidin tadi. Lihat siapa? Dijawab oleh sidin. Sidin, akulah yang engkau peringati hari ini, akulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sidin tambah nangis lagi. Kenapa? Di satu sisi sidin tetangga kali yang datangnya, tapi Rasulullah sendiri yang datang ke rumah sidin, tambah nangis kali sidin. Saking senangnya Rasulullah datang ke rumah kita. Maka jangan takut kita apabila Rasulullah SAW maulid itu kan ada orang hadir, lalu mengaku cinta tapi tidak hadir, itu luar biasa cintanya, dusta. Rasulullah sendiri yang datang ke rumah orang tersebut tadi, luar biasa cintanya Rasulullah SAW. Makanya Allah ya Nabi salam alaika, kafil hadir, kafnya itu dhamir lil hadir bukan ghaib. Kalau dhamir alaik itu kan ghaib, kaf itu lil hadir, sama assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu lil hadir, bukan Rasulullah itu ghaib. Artinya Rasulullah itu ada. Makanya ketika marhaba itu kita usahakan baik-baik kelakuan supaya kenapa kita menghormati, mentakdim dengan Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW itulah akhlaknya luar biasa. Nah, jadi sini tadi saking sukanya sambil menangis dan luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa bermimpi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bermimpi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tidurnya, suatu saat dia akan bertemu sama Allah, sangat jaga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang cinta Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa leluhur kita dan anak cucu kita diampuni Allah Ta'ala dan masuk surga bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih perhatian. Mohon maaf kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.